Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata risihi wa midada kalimati. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Yang saya hormati Bapak Pembina OSIS Abu Hamzah ya, sebagai pembina OSIS, dan yang saya cintai pengurus OSIS yang hari ini berjuang luar biasa, siang malam berpikir, menguras pikiran bagaimana caranya untuk melandingkan program besar pesantren kilat. Dan juga yang saya cintai anak-anakku yang laki-laki. Hadir laki-laki? Semangat? Yang perempuan hadir? Kok lebih semangat laki-laki daripada perempuan ya? Yang perempuan hadir? Wah, semangat nih. Jangan-jangan batang. Nah, ada lemes kalau lomba sama. Lemes gak? Lemes gak? Oke, jadi nanti saya akan tanya satu-satu, yang nggak bisa jawab saya suruh push up ya, katanya nggak lemes kan? Ayo, siap ya? Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Aduh, kurang kompak nih. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa tema hari ini? Hijrah kuy. Ya, mentang-mentang saya punya ramsaku ya. Sekarang temanya itu adalah hijrah kuy. Ya, hijrah kuy. Oke, tuh. Nama saya udah tahu siapa kan? Panggilannya? Panggilannya Michael dong. Ya. Michael panggilannya. Waduh, pelanggaran. Masih SPD, MPD dong. Itu fotonya asli ya, nggak KW-KW gitu. Itu di kafe ya, saya nggak biasa nongkrong di warkop atau apa. Itu di kafe. Kafenya juga kafe mahal, sorry. Saya mah nggak pernah sombong ya, orangnya saya nggak pernah sombong. Saya dari Sawangan tadi perjalanan hampir 1 jam ke sini. Alhamdulillah sampai ya, bisa ketemu sama kalian yang ganteng-ganteng, yang enggak juga sih cantik ini. Ya cantik deh. Kadang perempuan mah suka aneh ya. Mau kemana terserah. Mau makan apa? Diajak ke pecel lele, kok makannya ini sih? Dan saya perempuan. Tugas tambahan saya wali kelas. Saya wali kelas 91 ya. Kelas 91. Siapa yang mau jadi apa? Siapa yang kelasnya mau saya wali kelasnya? Waduh. Wah, jangan ya. Bahaya. Yang udah juga kapok ya. Moto saya jadi kupu-kupu terbang loh. Jadilah kupu-kupu yang melewati proses menjadi kepompong. Ya, jadilah kupu-kupu yang melewati masa jadi kepompong. Maksudnya apa sih? Menurut kalian, kupu-kupu indah gak? Indah kan? Cakep ya? Tapi sebelum dia menemukan sebuah keindahan, ini bisa nih jadi status WA nih. Ternyata ketika seseorang ingin menjadi seorang yang indah, menarik, dan juga menjadi seorang yang dianggap baik oleh orang lain,
ternyata tidak semulus dengan apa yang dia minta. Jadi harus mau menjadi seorang kepompong dulu, ya, dengan kondisi dekil. Kepompong dekil loh, tertutup tuh ya, maksudnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi proses itulah yang menganggap kita mau bersabar mengikuti proses yang, sehingga apa? Ketika masanya tiba, ketika waktunya tiba, disitulah kita menjadi seseorang yang bisa menjadikan penebar manfaat bagi orang lain. Gitu. Oke, kita masuk kepada materi hijrah gue. Ya, apa itu hijrah? Angkat tangan, jangan angkat kaki. Apa itu hijrah? Ayo, gak apa-apa salah. Apa itu hijrah? Ayo, yang bisa angkat tangan, salah nggak apa-apa, serius. Tuh, apa yang gamis hijau sih? Pinjam mic-nya boleh? Kamu boleh muter-muter boleh ya? Tuh yang hijau tuh, mungkin. Udah, kamu mundur aja belakang. Sekarang ganteng kamu kelewatan. Nah, yang hijau mana? Perjalanan dari hal yang buruk ke hal yang baik, lebih baik. Perjalanan dari hal yang buruk kepada hal yang lebih baik. Cakep. Siapa nak namanya nak? Azwa. Azwa. Azwa namanya. Kelas apa nak? Kelas 86. 86. Oh, luar biasa. Kasih tepuk tangan nak. Azwa, cakep Azwa. Ya. Ada lagi laki-laki. Apa itu hijrah? Perjalanan menempuh ilmu. Wih, tiba-tiba ngomong. Saya kaget kalau ngomong. Perjalanan menempuh ilmu. Yaudah, duduk lagi. Ya. Siapa namanya? Kahfi. Kahfi. Ya, Kahfi. Jadi ikut sound. Nanti kamu story. Gitu. Siapa namanya? Kahfi Pak Rizky. Kahfi panggilannya. Oh iya. Kita roasting ya? Oh jangan. Duduk, udah nggak apa-apa. Di situ aja tuh kamu ya. Jangan deket-deket sound, nanti takutnya story. Kalau nggak matiin aja mic-nya. Gitu ya. Oke, hijrah. Hijrah adalah, kalau secara makna bahasa, hijrah itu berpindahnya tempat. Ya, dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Tapi makna hijrah secara murni, mana hijrah secara hakiki yang harus kita terima hari ini itu adalah hijrah yang sebenarnya itu adalah bertempatnya seseorang dari tempat yang biasa saja menjadi luar biasa. Tempat yang buruk menjadi tempat yang lebih baik. Tempat yang mungkin tidak mendidik kita, tapi ke tempat yang lebih mendidik kepada kita semua. Tuh, itu hijrah. Pak, saya mau pindah pak. Pindah ke mana? Dari Sambas ke Baritoraya pak. Apakah itu masuknya hijrah? Masuk ke dalam hijrah. Tapi bukan makna hijrah secara hakiki. Ya. Jadi kalau ngomongin hijrah itu adalah berpindahnya suatu hal yang biasa saja atau misalkan hal yang buruk menurutnya kepada tempat atau pada wilayah yang mungkin baik menurut kita semua. Seperti itu. Paham sampai sini? Berhubung sudah paham? Sudah ya? Belum. Yang kedua ada makna kui. Hijrah udah, sekarang kui. Kui itu apa sih? Hah? Oh, masak. Kalau ayu bukannya sekui gitu. Hah? Sama. Jadi maknanya itu adalah, kalau ngomongin tentang hijrah kui berarti artinya mengajak, betul, mengajak. Ngajak mana? Jadi apa?
Kepanjangan dari hijrahku itu secara makna bahasa yang kita terima itu apa? Mengajak, atau misalkan yuk kita pindah dari kondisi kita yang sekarang kepada kondisi kita yang harus lebih baik lagi. Gitu. Siap lebih baik lagi? Siap lebih baik lagi? Gitu. Saya mau panggil satu orang di sini ya, yang pede aja. Yang pede aja. Laki-laki dulu ya, nanti perempuan, karena perempuan rata-rata kepedean. Ya, laki-laki silakan. Kalau misalkan kalian mau bersikap atau misalkan mau berbuat untuk lebih baik lagi, saya nanya, saya mau ada pertanyaan. Silakan, yang berani maju ke depan. Ayo, salah nggak apa-apa. Kan mau hijrah dari tempat duduk kalian ke tempat di sini. Ayo, silakan. Siapa yang berani? Nggak apa-apa. Ayo. Saya suruh maju ya. Biasanya nunduk, saya suruh maju nih. Langsung kan baru begini langsung. Ayo silakan. Oke, yang perempuan nggak apa-apa, ladies first. Kamulah satu-satunya. Silakan. Ya biasalah buaya mah begitu. Silakan perempuan, siapa yang mau maju? Kita ada kuis nih, ada hadiahnya. Oh, bener, panitia udah nyiapin hadiah gede banget pokoknya mah. Silakan. Salah nggak apa-apa. Saya cuman mau nanya aja. Gampang pertanyaannya. Yuk, maju. Nggak apa-apa. Maju dulu. Nanti saya mundur. Nggak apa-apa. Ayo maju. Ayo, siapa yang mau maju? Siapa? Kalita. Talita. Ya ada Talita, yang namanya Talita mana? Talita sini. Ayo Talita. Wih, tepuk tangan Talita. Jemiknya ya. Talita pegang. Oke. Yang laki-laki ada? Bayu ya? Siapa? Bayu sini, Bayu. Bayu sini disuruh saya. Ayo, menurut nggak? Oh. Bayu sini. Bayu sini. Ya. Silakan. Oh enggak, sini. Gak usah gemeter gini dong, nyantai aja. Siapa namanya? Bayu apa? Bayu Prasetyo. Kamu? Talita? Asita? Kenalan? Udah, oke. Oke, di sebelah kanan saya ada Bayu, di sebelah kiri saya ada Talita. Mau hijrah? Mau? Nggak usah ini, lemesin aja, lemesin. Lemesin, santai. Talita santai ya. Gitu. Ada lagi mic-nya buat Bayu. Bayu, saya mau nanya sama Bayu. Kira-kira Bayu pernah sholat duha? Pernah? Coba bacain niat sholat duhanya ke saya. Ayo. Gak apa-apa, salah, namanya belajar. Udah berapa? Ya, baca aja gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ya, bismillah. Agak diinin dulu. Santai-santai. Baik, ayo. Ya, saya pegangin aja gak apa-apa. Yang tahu saya suruh maju ya. Hah? Oke, Talita coba niat sholat duha gimana nak?
Kamu pegangin dong. Ini pakai bahasa Indonesia. Coba gimana kalau ini pakai bahasa Indonesia? Aku niat sholat duha. Sholat fardu duha karena sunnah duha karena Sunnah duha. Sekarang nggak hafal, kalian berdua ya. Anggap saja tidak hafal ya. Oke, ikutin saya. Ya. Oke, ini kita bicara tentang praktek hijab. Sudah? Sudah? Apa? Oke, kita percaya bahwasanya ketika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah kenikmatan bagi kita, kita diberikan akal, kita diberikan hati pada saat ini, itu adalah bagaimana caranya kita mau berikhtiar dan berusaha. Kita tes kan? Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Coba Talita. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Tuh. Alhamdulillah, tepuk tangan juga buat Talita. Berarti di sini kita yakin bahwasanya ketika seseorang yang tidak bisa dan tidak mampu sebelumnya, ketika kita mau berusaha, akan ada bahwasanya di situ titik kita akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan boleh kembali duduk Talita. Titipin sama saya. Talita makasih ya sudah bantu saya. Bayu nggak usah cerita-cerita sama temennya. Alhamdulillah. Tuh, yakin ya? Konsepnya yakin. Ketika seandainya kita yakin mau berubah untuk lebih baik lagi, ternyata dalam bukan hitungan lama kok. Maju ke depan dalam hitungan 1 menit kurang 30 detik aja. Saya nggak hafal Pak. Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya. Sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Belum lama berdua hafal. Maka di sini kita menjadi kesimpulan bahwasanya ketika seandainya kita merasa diri kita kurang hari ini, kita merasa diri kita kurang banyak melakukan hal baik, percayalah ketika kita mau berusaha untuk di kemudian hari dan kemudian hari, insya Allah kita akan menemukan titik kenikmatan yang luar biasa. Dan yang paling sempurnanya itu adalah ketika seandainya kita melakukan itu dengan sebuah keistiqomahan. Karena dengan sebuah keistiqomahan, dengan melakukan sebuah amal-amal baik, itu akan menjadi sebuah nikmat bagi kita semua. Kata siapa? Kata Quran, surat Al-An'am, dijelaskan bahwasanya man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihah. Ketika seandainya di antara kalian datang atau berjalan kepada sebuah hal yang baik, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikanmu baik di dunia ataupun di akhirat dengan total 10 kali lipat kebaikan. Coba, 1 kebaikan dibalas dengan 10. Coba, puasa semua di sini kan? Bagi yang puasa, awas laki-laki yang budim saya cekek bentar. Saya tahu es teh manis itu nikmat, ya. Tapi tolong dong tahan. Awas yang budim, muka-muka budim nih ya, saya cek dulu nih man. Saya sering ketemu anak-anak di warkop soalnya. Pada budim coba. Pertanyaannya saya ngapain di warkop ya? Ayo. Lagi monitoring. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau misalkan seandainya kita berjalan, kita tahu loh, kita udah bisa ngebedain belum sih bahwasanya kanan kita itu baik, kiri kita itu buruk. Kita bisa gak membedakan itu? Sudah bisa belum? Sudah bisa. Jadi tanda seorang balik itu adalah dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Bahwasanya ketika nggak puasa itu adalah sebuah dosa, itu kita tahu.
Kita tahu bahwasanya tarawih, baca Quran, zikir itu adalah sebuah hal baik, itu kita tahu. Konsepnya sekarang itu adalah bagaimana caranya ketika dalam kehidupan kita, yuk jalanin hal yang baik, sedikitnya tinggalkan hal yang buruk. Nanti ketika kita ending di akhir itu adalah kita sudah bicara tentang konsep takwa. Apa konsep takwa? Konsep takwa itu adalah dengan kita mau dan kita harus dan wajib menjalankan perintah Allah dan haram bagi kita, dan kita harus juga tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan contoh nggak puasa di Ramadan itu kan nggak boleh, haram hukumnya, maka nggak boleh kita ngelakuin itu. Harus puasa. Ya. Misalkan lagi apa, salat 5 waktu wajib gak? Wajib. Yakin wajib? Oke, kalau wajib, salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dulu lumayan 2 rakaat dapat 2.000. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Oke, lumayan 2.000. Ada yang mau 10.000? Oke, 10.000 buat kamu. Ada goceng? Kamu. Ada yang mau lagi? Ini dapatnya. Ya, udah habis nih. Mana? Alhamdulillah ya. Pernah nyangka gak dapat duit 10.000? Lumayan beli kolak kan? Ya kan? Kamu 2.000 lumayan kan? Buat jadi jamet di mana gitu. Ya kan? Coba. Alhamdulillah, syukurillah. Ada lagi gak ya? Ada yang mau? Bacakan juz ke-15 sampai ke-19. Kan? Gak ada, alhamdulillah ya. Habis ini saya pulang, panitia habis keluarin duit saya. Mau nangis pulang nanti. Alhamdulillah wa syukurillah. Harus tahu. Saya kemarin ngetes anak SMA. Saya kan kemarin tausiah di SMA. Ya, ini jangan sampai nih anak-anak Al-Kausar itu gak bisa. Saya tes. Coba sholat duha itu niatnya apa? Bisa Pak? Yakin bisa? Bisa Pak. Saya udah kelas 11 SMA, kelas 2 SMA Pak. Masa saya nggak bisa niat sholat duha? Ya udah, yakin? Yakin. Di depan umum kayak gitu. Nawaitu. Bentar Pak, nggak usah bantuin saya Pak. Bentar Pak. Nawaitu sunata. Bentar Pak, bentar lagi Pak. Kok nawaitu? Apa? Yang bener apa? Usolli. Karena kita mau sholat. Bentar Pak, bentar. Habis saya giniin. Bentar Pak, bentar. Bentar Pak. Ya Allah. Ya. Jadi kalau misalkan seandainya ada tisu nggak? Agak berkeringat ini kita. Bukan air, bukan. Ya. Makanya penting, wajib anak Al-Kausar, anak-anakku semua di sini hafal doa atau misalkan hafal niat sholat duha. Harus bisa. Coba tadi yang dapat 10.000 bisa? Coba baca nak. Gak usah, saya pegangin aja. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Subhanallah. Bisa dong tangan. Silakan buntel kertas kita lemparin. Luar biasa. Dari hal yang terkecil dulu. Ya. Dari hal yang terkecil dulu. Kalau kita ngomongin hal yang besar, oke, kita ciptakan hal-hal kecil dulu. Jangan sampai kita menciptakan sebuah hal yang besar tanpa melewati proses untuk mendapatkan hal-hal yang kecil dulu. Contoh gini, saya tidak pernah menyangka, saya sering menyampaikan,
Terima kasih, jangan dilapin. Ntar ada yang cemburu, jangan. Ya, jangan. Tadinya mau ngajak istri saya tadinya. Jadi kalau saya capek, tolong keringetin. Mohon maaf yang belum punya istri, ada di ruang OSIS, mohon maaf ya. Ceplosan. Ya, anggap aja serius ya. Jadi kalau seandainya tadi sampai mana kan bingung tuh, lupa kan? Istri. Is itu adalah, tri itu adalah, jadi adalah, jadi istri itu? Astagfirullahaladzim. Bukan saya yang ngomong ya Allah. Baru juga kayak berani aja ya. Salah konsepnya ya. Jadi konsep yang benar itu adalah 4 sehat 5 sempurna, bukan 3 ya. Jadi kalau misalkan ngomongin terkait tentang hal yang tadi, misalkan duha aja, ini jadi penting buat kita. Apalagi kalau misalkan seandainya kita jalan dalam satu tempat, misalkan di satu kampung, misalkan nggak ada yang bisa sholat duha di situ, bahkan nggak tahu gerakan sholat. Kita yang paham tentang ilmu itu, masa iya kita nggak mau ngajarin di situ? Padahal mereka pengen ada nenek-nenek datang ke kita, Jang, Dek, ajarin nenek sholat dong. Nenek nggak bisa sholat. Terus nenek bisanya apa? Pargoy, kok enggak? Gitu. Ya kali gitu ya, misalkan nenek-nenek misalkan gini ya, kan ngeri ya, serem ya. Allahu Akbar. Itu. Dan ketika kita memiliki ilmu tentang sholat, bagaimana caranya? Kita harus ikhlaskan diri kita. Kita ikhlaskan hati kita. Ya Nek, sedikitnya saya bisa ngerti Nek tentang sholat, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Nek. Saya cuma ngajarin dikit Nek ya, nggak ngajarin, ini mah sharing aja Nek. Ketika misalkan takbir, begini Nek, Allahu Akbar. Ruku gimana Jang? Ruku gimana deh? Allahu Akbar. Lurus nih. Sami Allah liman. Sampai dengan akhir assalamualaikum warahmatullahi. Ketika seandainya kita bisa melakukan seperti itu, dan ketika seandainya kita mau untuk melakukan itu, jangankan surga, ketika kenikmatan di dunia pun akan Allah kasih ke kita. Di alam kubur Allah kasih ke kita. Karena apa? Ilmu yang misalkan didapatkan oleh seorang guru, ilmu yang misalkan diberikan kepada orang lain, dan itu digunakan sampai dengan kehidupannya, ilmu itu akan menjadi sebuah buih pahala, yang mungkin pahala itu akan terus mengalir sampai dengan hari kiamat nanti. Contoh misalkan, kalian sedekah, ya, sedekah ke masjid misalkan, sedekah 30.000 misalkan ya, ini memisalkan. Sedekah, Pak, saya mau ngasih 30.000 ke masjid. Ternyata 30.000 itu dijadikan apa namanya ini? Ubin ya? Keramik lah. Ya, dijadikan keramik di masjid. Atau dijadikan semen. Kebayang pahalanya orang yang sedekah pada saat itu. Setiap orang yang datang di masjid itu dan menginjakkan kakinya di situ dengan ribuan tahun, dan juga misalkan sampai dengan kiamat, itu pahalanya nggak pernah terputus, jalan terus, cuma 30.000. Coba, ya, luar biasa sedekah. Apalagi nanti nih kita mau masuk, ini berapa Ramadan sekarang nih? Gak kerasa ya, Lebaran sebentar lagi. Sekitar 12 hari lagi ya Lebaran ya, 11-12 hari lagi. Udah pada beli baju Lebaran belum? Mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan semua ada rezekinya, biar bisa beli baju Lebaran, dapat THR yang banyak. THR aja, amin. Dapat THR yang banyak, yang berkah, orang tua sehat, kita sehat.
Amin ya rabbal alamin. Ya, saya udah nggak nerima THR sekarang ya. Pengen, nggak usah marah-marah dong. Kan saya nggak dapat THR, kenapa kami marah-marah? Marah-marah mulu. Jadi kita, ketika seandainya kita konsepkan bahwa diri kita seorang manusia yang benar-benar manusia, karena ada manusia yang berbentuk setan. Ada. Seperti apa? Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan dirinya ke dalam diri yang sebenar-benarnya. Pada bulan suci Ramadan itu kan setan dibelenggu ya. Tapi kenapa sih kita ngelakuin hal buruk ya? Hati-hati. Setan itu nggak ngegoda. Jangan sampai nanti ketika setan misalkan udah lebaran, ketemu setan lagi, nggak usah digodain, dia udah tergoda. Hati-hati. Kita punya hakikat sebagai manusia. Tugas manusia itu adalah apa? Tugas manusia, khalaqtul jinna wal insa illa liya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Ini nggak ada yang hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya budun. Bahwasanya aku ciptakan manusia, jin dan manusia hanya untuk beribadah. Gitu. Jadi kalau seandainya kita memiliki tugas sebagai manusia itu apa? Tugas manusia itu ibadah. Konsep dalam ibadah itu apa? Konsep dalam ibadah itu adalah kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang benar. Itu seperti apa? Makanya ketika kita sebelum sampai sini, sebelum sampai sekolah, bangun tidur jangan susah nak. Orang tua sampai, ya Allah anakku belum bangun, sahur katanya. Untung yang bangunin bukan sahur. Siapa sih? Yang peri, ya Allah sahur. Astagfirullahaladzim. Parah ya, nggak boleh begitu. Ya, dibangunin sahur nak, bangun. Jangan susah dibangunin. Ya, karena sahur itu adalah sunnah. Sahur, habis sahur jangan langsung tidur. Ya, jangan langsung tidur. Ya. Habis sahur itu tunggu dulu sampai dengan subuh. Habis subuh itu langsung ke masjid dulu, salat subuh di masjid. Tidur lagi. Habis salat di masjid, salat subuh dan sebagainya apa? Astagfirullahaladzim. Baca Quran dulu, tadarus nak. Ya, apa? Tadarus. Awas, saya teleponin satu-satu orang tuanya. Bu, kalau anaknya misalkan tidur, cekek aja bu, misalnya. Cekek aja pakai tangan, pakai kaki bu, begini. Ya, hati-hati. Ya, habis sholat subuh di masjid ngapain? Tidur lagi, baik kamu ya. Hah? Mandi dulu. Kok mandi? Boleh habis mandi ngapain? Ganti baju. Ya, itu mah urusan nanti. Ya pokoknya habis dari masjid kita itu adalah tadarus. Sampai dengan jam berapa? Nah maksimal jam 6 lah, nggak apa-apa. Nah jam 6 ngapain? Apa jam 6 ngapain? Tidur baik, tidur baik. Jam 6 itu mandi. Mandi dulu. Nah, mandi ganti baju semua udah rapi, tinggal berangkat sekolah. Jam 7 berangkat sekolah. Sampai di sekolah baru. Waduh, dasar kalian ya. Ya enggak, makanya ada yang tidur gak? Ada yang tidur. Yang tidur saya kasih duit nih. Nah, waktu tidurnya kapan sih Pak? Yang bener itu kapan? Katanya kalau misalnya kita ibadah lagi puasa, katanya tidur itu dapat pahala Pak. Betul. Ya, tapi jangan tidur mulu.
Apa-apa? Jam habis sholat subuh apa? Tidur. Jam 6 apa? Tidur. Nih. Tidur mulu. Ya. Ada waktunya tidur. Kapan waktunya tidur? Pulang dari sini jam berapa? Jam 12. Jam 12 habis sholat zuhur itu bisa kita gunakan untuk tidur. Bangunnya kapan? Astagfirullahaladzim. Ya bangunnya zuhur besoknya lagi. Ya bangunnya itu adalah sebelum asar di 2:30 boleh. Pak gimana kalau misalkan saya bangunnya setelah asar Pak? Boleh juga nggak apa-apa. Gitu. Pak kalau saya gimana Pak yang nggak bangun-bangun Pak misalkan? Kan ada gitu ya tidur nggak bangun-bangun ada kan? Ada orangnya di sini. Itu namanya kebelut. Ya. Ini apa-apa tidur, apa-apa tidur, apa-apa tidur. Ya. Nah disitulah setiap nafas yang ada ketika kita sedang tidur pada saat itu ganjaran pahala-pahala itu akan datang buat kita semua. Tapi tahu porsi tidurnya itu seperti apa? Waktunya tidur itu tidur, waktunya bangun itu bangun. Jangan sampai gini, kenapa sih kalian itu masih pada ngantuk ketika sahur? Ya sahur itu dipakai untuk apa? Misalkan malam pulang dari taraweh, jangan taraweh dulu dah, sholat isya. Habis sholat isya kan apa? Ah enggak, tawuran kan pakai sarung. Taraweh dulu. Taraweh juga kan gini-gini sama bapak-bapak. Ya kan? Akhirnya dibahas sama bapak-bapak. Coba. Yang benar, ya. Habis itu taraweh, habis taraweh apa? Kok tidur lagi sih? Taruh. Apa? Habis taraweh apa? Makan. Makan dulu dong. Nanti kamu sakit kalau nggak makan. Bener nggak? Ntar kalau kamu sakit siapa yang ngurusin? Iya, malu. Bukan siapa-siapa. Ya. Jadi kalau misalkan seandainya sudah taraweh, kita baru makan. Habis makan itu apa? Ntar dulu. Jangan tidur dulu. Biasa main HP dulu sebentar, belajar. Jangan dimiringin HP-nya. Gitu ya. Generasi HP miring kalian. Ya. Jangan dimiringin. Biasa aja. YouTube atau apa dan sebagainya. Habis itu apa? Baru udah turun semua, baru tidur. Gitu. Bangun jam berapa? Jam 3 sore, jam 3 subuh gitu ya. Baru kita langsung melaksanakan sahur sampai terus-menerus dan sebagainya. Gitu, paham untuk waktunya? Makanya ketika seseorang ingin hijrah lebih baik lagi, ingin hijrah lebih mulia lagi, sekarang konsepnya PR-nya buat kalian itu adalah yuk mau melakukan hal baik, hal positif. Mau melakukan hal positif? Apa mau pada positif? Enggak kan? Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita sehat semua ya. Sehat semua, orang tua sehat ya. Dan semua kita bisa merasakan lebaran nanti nih. Ya, maafin kalau ada teman saudara yang salah, walaupun dia nggak pernah minta maaf sama kita. Ya, ada yang julitin kita, tahu gak sih itu? Kita maafin. Yang tahu ini suka julid tuh. Ya. Jangan pernah kita memberikan sebuah kebencian kepada orang lain, sebuah hal yang mungkin buruk buat orang lain, tapi seandainya itu berefek kepada kita semua. Karena di sini, dimanapun, nggak ada manusia yang pasti mempunyai kesalahan. Maka penting untuk kita, kalau misalkan kita mau hijrah lebih baik lagi, saling memaafkan dalam diri kita. Siap semua? Waduh. Siap semua? Siap. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ketika seandainya ada yang salah dari saya. Walaupun nggak ada yang salah sih. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti saya mau dokumentasi dulu boleh? Nanti kita foto ya. Cuman fotonya saya mau mandungnya ke sini. Ya. Ntar mau TikTok juga.
Yang paling depan kena tuh ntar kan. Ya, terima kasih semua atas perhatiannya. Atas perhatiannya, atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya manusia bukan burung gitu. Gitu ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.